Akhirnya BM aku tersampaikan juga, bikin bingka Ambon yang bersarang, lembut dan kenyal banget. Lucunya lebih gampang pakai kompor, bukan pakai oven. Ini tuh wangi banget, tuh lembut banget. Aku revisi dari resep tahun lalu. Walaupun aku nggak upload sih di sini, tapi ini aku udah versi terbaik aku. Semoga kalian suka. Mari kita buat. Pertama kita kocok dulu ini santan kentalnya. Lebih bagus sih krim santan, tapi aku adanya ya udah yang ada aja. Ini yang penting agak kental. Terus kita masukin sesuai gramasinya, nanti resepnya aku tulis ya. Nah, lalu kita masukin air supaya jadi kayak santan cair gitu, karena kita tetap butuh lebih cair. Terus ini pewarna, aku pakai saffron bukan pakai kunyit, karena warnanya lebih cakep ya kan. Tadi kuningnya tuh lebih terang benderang gitu. Jadi masukin aja segitu, pokoknya sedikit aja udah kuning banget. Kalau kebanyakan nanti takutnya over kuning. Ya gitulah pokoknya ya. Terus ini diaduk-aduk, tapi kenapa baru sadar aku nggak sampai bawah, jadi coba aku aduk lagi. Walaupun tetap ya, kenapa ini nggak sampai bawah tuh, aku sampai ngeliatin. Tapi tetap aja kita let it go gitu kan. Terus ya udah kita masak aja ini si santan cairnya sama. Terus pakai kompor tentunya, kita pakai kompor masak biasa aja nih. Aku pakai kompor induktif tuh bisa bisa pakai suhu, terus bisa juga sesuai watt yang kita inginkan. Nggak tahu aja sih, karena enak aja masak pakai kompor induktif tuh. Tapi untuk beberapa kondisi emang agak gak bisa sih, tapi untuk lebih seringnya aku pakai kompor induktif tuh enak banget karena nggak ribet belawan sama api dan gak kepanasan. Terus ini kita masak aja sampai mendidih sama serai dan daun jeruk. Serainya digeprek ya, lebih enak lagi pakai pandan, tapi aku lupa jadi udah. Terus ya udah kita matiin aja kalau udah mendidih. Terus ya udah kita saring si santannya ini ke tempat yang tadi aja biar irit cucian. Terus ya udah kita dinginin dulu, karena kalau panas-panas takutnya pecah nanti semua bahan-bahan lainnya. Terus ya udah pokoknya kita dinginkan dulu. Lanjut ini aku nimbang buat bikin biang, nimbang terigu sama ragi. Terigu pakai protein tinggi supaya lebih kenyal. Nah, terus masukin air. Jadi biang cuma 3 bahan tadi, terigu, ragi, dan air. Terus ya udah deh, nanti kita campur dan mohon maaf gak tahu kenapa videonya hilang, pokoknya diaduk aja. Terus ya udah kita tutup pakai plastic wrap, tunggu sampai 15 menitan. Sekitar 15 menitan kita diamin dulu. Nah, kalau udah kita pokoknya rapetin pakai plastic wrap ya, biar nggak boleh kena udara sama sekali. Nah, terus lanjut ini kita siapin dulu timbang si gula pasir buat nanti kocok sama telur. Ini sesuai gramasi juga pokoknya. Terus habis itu timbang si tapioka disaring ya, karena ini aku punya udah agak lama juga tapi masih bagus, dan supaya nggak bergerindil-gerindil gitu loh takutnya, karena kayaknya nanti bahannya tuh cair, takut kalau bergerindil tuh gimana cara ngefixin susah gitu. Jadi pokoknya disaring supaya lebih halus dan lebih gampang. Terus sama campur tepung ketan ya, tapi nggak ke videoin, maaf banget. Aku pakai tepung ketan supaya lebih kenyal. Terus masukin garam sedikit aja supaya lebih gurih gitu, tapi jangan banyak-banyak nanti takut keasinan. Nah, terus kita mau pecahin telur, kita mau pakai 4 kuning tuh. Pokoknya aku agak malu sih ya, agak satu-satu gitu. Pokoknya aku gak pakai cetakan atau apa, pokoknya tinggal gitu aja. Keluarin si putih, terus masukin si kuning ke mangkok terpisah. Pastiin pakai telur yang segar supaya kuningnya tuh nggak pecah gitu. Terus 4 kuning sama 1 telur utuh. Supaya apa? Supaya pas aja gitu guys gitu. Terus ya udah kita masukin aja nih telurnya ke bowl, buat di mixing bowl gitu. Terus kita kocok pakai mixer, kita kocok pakai mixer. Terus masukin aja gula pasirnya bertahap sampai habis, sampai kental juga adonan si telurnya. Lama-lama tuh dia bakal mengental dan warnanya lebih pucat gitu, cenderung lebih ke kuning pucat, tetap kuning tapi pucat gitu.
agak lama sih, sekitar 10 menit, tapi tergantung mixer. Ini di speed medium aja, aku pakai speed 3 mediumnya. Tapi ada yang mixer yang kalau speed 2 tuh udah lumayan kenceng, jadi sesuaikan aja sama mixer kalian. Ini aku pakai mixer jadul soalnya, tapi masih bagus banget kan hasilnya. Kayak hampir putih ya di kamera, tapi kuning pucet kok. Nah terus ini masukin biangan tadi tuh kayak gitu, udah berongga kayak gitu, baru kita aduk. Emang kayak kelihatannya kayak agak cair ya, emang kayak gitu. Terus kita aduk asal aja. Lebih baik sih terigunya dulu baru biang ya, tapi aku lupa dan gak apa-apa sih. Untungnya alhamdulillahnya. Terus ini baru lanjut masukin bahan keringnya, si tapioka sama tepung ketan sama garam. Terus bertahap ya masukin supaya nggak buyar gitu. Dan aduk asal rata, pokoknya ini pakai mixer speed rendah, cuman 1 dari yang tadi biang juga sama, cuma speed 1. Terus ini dirapihin, di scrap biar semuanya kecampur. Kalau perlu dispatulain gitu ya, supaya nanti semuanya kecampur yang pinggir-pinggirnya juga gitu. Terus ini aduk aja, pokoknya asal rata, nggak lama. Cuman emang karena bahan karinya lumayan, jadi ya pokoknya kita pastiin sampai itu halus ya, sampai sekental itu, makin kental kan karena kan kasih bahan karing. Terus ya udah kita masukin bahan cairnya bertahap, si santan tadi pokoknya masuknya sambil diaduk juga. Ini masih di speed 1, pokoknya cuman speed telur aja yang sedang, ini speed rendah. Dah gitu, kita masukin vanilla, ini opsional kalau ada aja, vanilla ekstrak biar makin wangi gitu. Terus aduk asal rata, pokoknya semua bahannya pokoknya asal rata, konsistensinya tuh kayak cair gitu. Nah, terus kita diemin, ini kita pakai plastic wrap. Terus kita diemin dulu selama 3 jam. Nanti setelah 3 jam baru deh kita panggang. Tapi sebelumnya kita mau siapin si loyangnya oles minyak, margarin, mentega, terserah, atur aja gitu. Ini kita oles semuanya pokoknya merata. Aku pakai bentuk oval karena aku nggak punya yang bulat agak kecil gitu, adanya agak gede, dan aku lebih suka aja bentuk oval. Kenapa sih? Terus ini lucu banget kan, plastik wrapnya agak banyak ya, jadi dia melambung gitu ke atas, mengembang gitu ke atas gitu. Pokoknya nanti hasil adonannya tuh bakal berbusa kayak gini, berongga banyak banget. Baru kita masukin si mentega atau margarin, terserah, atur aja. Ini juga cuma sedikit. Terus ya udah kita aduk-aduk. Ini nggak masalah ya aduk-aduk pokoknya, soalnya dia kan butuh berongga ya, jadi ini nggak kayak bolu yang nggak boleh banyak rongganya. Nah kebalikan nih, ini paling enak banget karena dia bakal berongga, jadi kita aduk sesuka-suka hati kita. Habis itu kita masukin kalau yang panas, yang udah dipanasin. Ini aku panasin di kompor biar cepet, cuma 2 menitan aja, makanya aku nggak pegang ya karena panas banget. Terus masukin aja semuanya sampai tak tersisa, tidak boleh ada yang disisakan, sayang gitu. Terus kita masak, ini bisa pakai alas teflon tapi aku pakai alas, tau gak sih yang dari oven listrik gitu loh, yangnya kan agak tebel ya. Nah aku pakai itu, maafin udah agak jelek buruk rupa gitu, karena ini yang tebel tuh yang ini gitu. Nah ini pakai api kecil aja, benar-benar kecil banget. Lebih baik di alas pasir lagi, cuma aku nggak punya, dan lebih baik ditutup. Ini aku tuh lupa ditutup, bener-bener nggak ngerti lagi, ada aja yang aku lupain gitu. Pokoknya ini harus ditutup. Terus udah sampai dia mengering kayak gini, prosesnya dari yang berbusa kecil berbusa gede sampai udah ngeset. Ini kita bikin yang coklat, lebih coklat gitu atasnya di oven. Kalau misalnya nggak ada, kalian balik aja, karena udah ngeset juga, kalian balik aja tuh loyangnya gitu. Oke. Nah ini kita panggang di oven sekitar suhu 150 Celcius di api atas aja, cuma 10 menit. Tapi sesuaiin sama oven kalian ya, karena kan ada api atasnya yang lebih panas, siapa tahu gitu kan. Emang sering kali kayak gitu, jadi atur aja sesuai kalian menitnya sampai kecoklatan yang kalian suka. Aku sih sukanya secoklat ini aja cukup. Terus supaya lebih kayak berminyak-minyak gitu, kita kasih minyak, mentega atau margarin, atur aja gitu. Kalau mau lebih wangi sih pakai mentega, tapi aku pakai minyak kali ini karena aku lupa ngambil mentega dari kulkas.
Terus ya udah, ini tuh kalau misalnya udah bagus, ini bakal kering, nggak nempel gitu. Ini aku nge-scrap cuman ngepastiin kalau misalnya nggak lengket, tapi emang pasti nggak lengket kalau panggangnya tuh pas gitu, dan pasti dia bakal naik ya, nggak menurun gitu, nggak bantet. Kalau bantet tuh dia bakal menurun adonannya gitu. Terus udah, ini aku scrap cuma mastiin doang kalau ini nggak lengket supaya aku bisa buat ngebukanya. Sebenarnya ini masih panas banget tapi aku nggak sabar. Lebih baik sih udah dingin, nggak masalah mau panas mau dingin. Cuman lebih baik kan dingin ya, nanti tangan kita melepuh gitu. Atau karena tanganku agak melepuh dikit karena nggak sabar itu. Gitu. Jadi ya udah, ini kita gituin pokoknya, terus kita balik gitu. Tapi iya, aku agak clumsy dikit, maafin. Nggak tahu, kayaknya efek puasa. Bawa puasa lagi. Nah habis itu kita buka ya, 1, 2, 3. Iya. Itu coklat bawahnya udah pas banget, cuman biar cakep aku trim supaya aku bisa nunjukin nanti apa ya. Jadi bebas aja kalian mau ditrim atau enggak. Kalau aku pengennya ditrim gitu loh. Nah ini aku pakai pisau yang agak bergerigi sedikit. Soalnya kalau yang nggak bergerigi agak susah aja menurut aku. Jadi aku lebih suka yang pakai bergerigi kecil aja gitu, bukan pisau roti yang geriginya besar ya. Nah ya udah, habis itu kita potong-potong, ditrim gitu bawahnya sampai di ujung. Walaupun agak nggak lurus ya, maafin aja gitu kan. Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna gitu. Nah terus ya udah, kita tekan. Maaf banget yang fobia, skip aja. Tapi ini lu gemas banget gitu loh rongganya. Terus parah, cakep banget sih ini rongganya, udah cakep banget. Kalau ditutup pasti lebih bagus lagi. Cuman aku lupa. Tapi ini tuh udah bagus banget kan, walaupun nggak ditutup, berhasil nggak bantet. Lucu banget deh pokoknya, bikin Mika Ambon nggak ngerti. Tapi ini tuh kenyal banget karena aku campur tepung ketan. Tahun lalu aku nggak pakai tepung ketan, tapi ini pakai tepung ketan lebih kenyal lagi, enak banget. Kalian wajib coba. Nanti kalau udah coba, tag aku ya di Instagram @hauramutia. So subscribe biar aku semakin semangat konten lagi. Bye bye.